Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 2023, Presiden Joko Widodo mencurahkan isi hatinya. Ia merasa kerap kali disebut sebagai lurah oleh para politisi dan secara gamblang ia membantah bahwa dirinya turut serta ikut cawe-cawe dalam peta koalisi jelang Pilpres 2024. Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut pantas disampaikan dalam pidato kenegaraan? Bukankah pidato kenegaraan seharusnya berisikan hal yang substansial mengenai apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan pemerintah demi memajukan negara ini? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Curhat dahulu, pidato kenegaraan kemudian. Bersama saya, Afiani Malik. Curhat dahulu, pidato kenegaraan kemudian. Presiden Joko Widodo tak menyia-nyiakan momen sangat penting dan spesial, yakni pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan curhat alias curahan hati tentang berbagai sebutan dan tudingan kepadanya yang selama ini beredar di masyarakat. Curhat Presiden Joko Widodo dalam forum terhormat itu sangat mengagetkan karena Joko Widodo seharusnya fokus kepada penyampaian laporan kemajuan yang dicapai pemerintah dan tantangan negeri ini menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Curhat Joko Widodo itu terkesan mendegradasi pidato kenegaraan. Salah satunya adalah mantan wali kota Solo itu menepis sebutan Pak Lurah yang di kalangan partai politik merupakan hal yang lazim disampaikan dalam pembicaraan informal. Sebutan Pak Lurah memang ditujukan kepada Joko Widodo sebagai sindiran. Tak heran jika berkembang narasi menunggu arahan Pak Lurah. Dalam curhatnya, Joko Widodo membantah cawe-cawe dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasalnya, mantan gubernur DKI ini menyatakan bukan ketua umum partai politik. Menurutnya, pencapresan dan pencawapresan itu adalah ranah ketum parpol. Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia, tandasnya. Jokowi tampaknya sulit menghapus sebutan Pak Lurah dan tudingan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Awalnya dalam berbagai kesempatan, Joko Widodo blak-blakan menyatakan akan cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan nasional. Hal itu, kata Joko Widodo, dilakukan agar tidak ada riak-riak yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, lanjutnya, cawe-cawe dilakukan agar kandidat presiden dan wakil presiden yang terpilih bisa melanjutkan program kerjanya. Seiring dengan pernyataan cawe-cawe itu, Joko Widodo juga diduga melakukan endorsement kepada baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam berbagai momen. Belakangan kode-kode untuk Prabowo lebih intensif, baik dalam pertemuan 4 di Istana Negara dan berbagai kegiatan kenegaraan. Tak hanya itu, relawan pro Joko Widodo atau Projo juga terang-terangan mendukung mantan Danjen Kopassus itu sebagai Capres 2024. Tak heran bila elektabilitas Prabowo melesat belakangan ini. Presiden Joko Widodo harus kembali ke jati dirinya sebagai negarawan. Belum terlambat Joko Widodo untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang kelompok politik manapun. Bangsa Indonesia merindukan akhirnya sosok pengayom di tengah defisit kenegarawan di Republik ini. Karena itu, Joko Widodo perlu tampil di depan sebagai sosok yang memberikan keteladanan dalam berbangsa dan bernegara. Presiden Joko Widodo tak perlu merisaukan siapapun yang terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024. Rakyat sudah cerdas, mereka tahu siapa calon pemimpin yang harus mereka pilih guna membawa Indonesia maju, sejahtera, berkeadilan, dan disegani di tingkat global.
Tenang saja Pak Lurah. Oh, maaf, Pak Presiden. Ya, saya jawab saja. Saya bukan lurah. Dan itulah akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Curhat dahulu, pidato kenegaraan. Kemudian sudah bersama dengan saya di studio Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak Pi. Ini agak nyindir-nyindir judul kita malam hari ini. Curhat-curhat juga seperti Presiden pada saat pidato kenegaraan. Bang Elman, biar jelas, biar kemudian fokus pembahasannya, kita akan putarkan dulu. Kita simak bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Iya, itu dia tadi cuplikan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Bang Elman, terasa sekali ya, memang Presiden seakan-akan menyematkan curhatan. Mungkin juga pengamatan beliau selama ini dibilang soal sebutan Pak Lurah. Ternyata itu beliau, dia sendiri gitu. Apa itu wajar Bang Elman? Kalau kita lihat konteksnya, kan seharusnya Presiden memberikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 2023 ini. Iya, saya menyimpulkan memang dan kesan masyarakat ya, bahwa kali ini dalam pidato kenegaraan Presiden itu lebih menitik beratkan curhat, curhat gitu ya, dan curhat ini sengaja dimasukkan di bagian awal pidato kenegaraan, ini curhat loh, ya sebetulnya sih ya nggak ada yang salah. Tapi kurang pas dalam sebuah pidato kenegaraan presidennya malah menggunakannya sebagai ajang untuk curhat kan. Saya dengar zaman Bung Karno, zaman Pak Harto tidak pernah curhatan dalam pidato kenegaraan. Kalau Bung Karno kan tanggal 17 Agustus, kalau Pak Harto 16 Agustus. Saya nggak pernah dengar curhatan. Kedua pemimpin besar ini pada waktu itu pada pidato kenegaraan selalu mengedepankan tantangan dan membakar semangat rakyat. Atau apa yang sudah pernah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan, supaya kita maju terus. Nah, kalau ini kan curhat, sehingga apa yang terjadi? Dari keseluruhan pidato kenegaraan itu, yang diingat masyarakat hari ini, ya curhatan Presiden. Yang kita bahas juga akhirnya curhatan itu. Presiden nih. Ya curhatnya aja itu, yang dia disebut ya Pak Lurah, ya atau ya pelangak pelongok, ya ketua umum partai, ketua partai koalisi, kan gitu kan. Nah, pelangak pelongok lagi Firaun. Nah, itu yang tersimpan dan diingat masyarakat dari keseluruhan pidato. Inti pidato sendiri di situ ada hilirisasi, orang nggak fokus lagi memperhatikan pidato itu. Nah, sehingga masyarakat jangan salahkan kalau menafsirkan, Presiden rupanya marah juga kalau disebut lurah. Presiden juga rupanya ya akhirnya dia merasa terganggu kalau disebutkan ketua umum partai. Presiden juga tidak terima kalau disebutkan ketua partai koalisi. Tapi ini kan sebetulnya kan Mbak Api ya, ini tidak terjadi
kemarin gitu kan. Bukan yang terjadi dengan sendirinya. Ini Iya. kan pasti ada sebab menyebabnya. Iya. Dan ini bukan terjadi kemarin. Ini sudah cukup lama Dan ini sebenarnya sebutan tanda kutip ya, Pak Lurah itu kan sudah jadi pembahasan di media sosial, kadang kemudian juga dikutip masuk juga dalam pembahasan dialog-dialog berkaitan dengan politik. Jadi sebenarnya sudah jadi rahasia umum, Bang Elman. Maka saya bilang, kenapa tapi sekarang diangkatnya? Ini kan terkesan dia mau mengklarifikasi. Mengklarifikasi kepada siapa kita nggak tahu. Maksudnya itu pesan khusus. Pesan mungkin. khusus, saya nggak ikut cawe-cawe loh, Mbak Afi. Nggak ikut atur-atur koalisi-koalisi. Saya nggak menentukan koalisi besar, koalisi ini loh. Itu bisa dikesankan masyarakat dia mengklarifikasi kepada siapa kita nggak tahu. Seorang atau pihak tertentu ya. Tetapi yang pasti ketika orang menyebut tunggu arahan lurah, Iya. karena memang belum lama juga Presiden pernah mengatakan dia akan cawe-cawe Nah, ya. dalam mencalonkan presiden. Untuk pemilu 2024 nanti. Yang penting ya. untuk kepentingan bangsa dan negara. Kan begitu. Dia bilang, nah, dia juga mengundang partai koalisi pemerintah ke istana negara. Dan salah satu partai politik koalisi pemerintah Tidak diundang. Alasannya karena Sudah ada koalisi, sudah ada yang lain. Nah, artinya apa? Boleh dong orang menafsirkan bahwa jangan-jangan ini presiden juga ikut ngatur-mengatur kan. Nah, Cawe-cawenya dalam ranah itu. Kesan. Ini kan bukan menuduh. Iya. Jadi orang juga menyebut Pak Lurah kan takut juga kalau disebut presiden. Nanti ada orang yang mau Ada kena pasal apa lagi ada mungkin pasal apa resikonya lagi? lebih besar. Mending sebut saja Pak Lurah. Udah Pak Lurah, ya kan? Bahkan ada juga bilang Pak D. Ya. Nah, itu menurut saya ya tidak terjadi dengan sendirinya. Oke. Ada sebab-sebabnya. Jadi menurut saya presiden ya nggak usah curhat-curhatan lah. Nggak usah cerita dalam pidato kenegaraan lah. Pidato kenegaraan aja. Nanti Momen-momen yang waktu lain. kan boleh. Kemarin-kemarin kok nggak curhat. Oke. Kenapa mesti pidato kenegaraan dipakai untuk curhat? Oke, baik. Kita harus jeda, Bang Elman. Nanti kita akan bahas apa tanggapan dari sejumlah tokoh partai politik soal pidato hari ini, curhatan presiden hari ini. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya itu curhatannya Pak Presiden ya, menegaskan bahwa itu hanya prasangka, ya, bahwa itu tidak benar, Pak Jokowi sempat tidak paham, TPR yang paham, tapi itu disangka. Intinya itu aja. Kalau soal ini Lurah itu emang bicara sama Ya kalau saya dengar sih udah dari 3-4 tahun yang lalu, cuma mungkin jadi intensif di tahun politik, makanya menjadi kuat. Padahal ya itu hal yang biasa aja. Betul atau tidak betul itu kembali kepada kejujuran presiden. Tetapi indikasi-indikasi yang muncul itu membuat orang memiliki kesimpulan itu. Sebenarnya dalam demokrasi saya sendiri tidak ada masalah selama mengarahkan itu tidak menggunakan jabatannya sebagai presiden. Ya itu pembahasan lah, tanggapan dari soal apa yang disampaikan Presiden hari ini. Ada yang mengatakan, oh sebenarnya sudah 4 tahun yang lalu tuh dengar kata Pak Lurah gitu kan. Ada yang mengatakan ya soal cawe-cawe gitu misalnya. Ada yang PDIP bahkan mengatakan bahwa oh itu sebenarnya sebutan kesayangan untuk Pak Jokowi gitu. Jadi bagaimana menafsirkan soal sebutan Pak Lurah, sebenarnya Pak Jokowi itu nyaman atau tidak? Kayaknya nggak nyaman. Ya sebetulnya kalau pandangan masyarakat, nggak ada yang salah sebutan itu. Pak Lurah, apa. Sebetulnya dia sebagai kepala negara, sebagai presiden, ya biasa aja. Ya biar aja orang berpikir seperti itu. Sepanjang dia jujur, ya kan? Ya. Ini kan, kalau presidennya jujur, betul-betul tidak cawe-cawe, betul-betul dia tidak mengatur, kenapa harus marah? Kenapa harus curhat? Ini kan, sehingga orang bertanya, loh, ini kok presidennya kok tersengat nih ya, tersengat kayak kena strum. Jangan-jangan benar ya gitu kan. Kayak klarifikasi. Klarifikasi kan. Nah artinya biasanya orang membaca terbalik. Kalau klarifikasi, membantah, orang menerjemahkannya, oh benar dong. Ada sesuatu Ada gitu sesuatu ya. gitu kan. Nah, ini makanya saya bilang, sebetulnya kan memang harus hati-hati. Ya. Apalagi kalau ini dipakai
dalam pidato kenegaraan ini sebetulnya berlebihan. Kan tadi kan anggota DPR kan bilang ini biasa udah 3-4 tahun kok. Loh kenapa nggak kemarin-kemarin Disampaikannya. kenapa harus hari ini gitu kan? Memanfaatkan momentum apa Bang kira-kira? Kenapa harus hari ini? Ya karena hari ini kan semua berkepentingan ada di gedung Senayan. di Senayan itu. Iya. Dan masyarakat juga memantau. Wih. Tapi hari ini rakyat bilang kan enak aja nih presiden, dia curhat kita siapa dong yang dengar? Oh, wakil rakyat di Senayan. Itu enggak. Nggak didengerin juga? 280 juta penduduk Indonesia kalau curhatan. Ini kan kalau presiden curhat, rakyat juga boleh curhat dong. Tapi mana forumnya apa? Ya, buat ruangnya rakyat? Ruangnya apa gitu kan. gitu ya. Jadi ini. Oke. Di sini sebetulnya keadilannya gitu kan. Jadi sekali lagi harapan kita cukup kali ini aja lah presiden curhat-curhatan. Besok lusa jangan lagi. Karena ini akan orang bertanya-tanya. Akan mengganggu juga ya marwah pidato kenegaraan, jangan sampai kemudian dibawa ranah personal. Kalau orang tanya, betul nggak dia lurah? Oke. Ya itu harus dijawab oleh presiden. Betul nggak dia ketua partai? Dia harus jawab. Betul nggak dia mengatur koalisi-koalisi? Ya kan? Oke. Nah, itu yang tahu itu presiden, bukan kita. Oke. Bagaimana nanti tanggapan dari netizen? Kita akan tampilkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Baik, Bang Elman dan juga pemirsa, kami bacakan apa hasil dari polling yang kami lakukan di Instagram @metro_tv. Pertanyaannya, pantaskah Presiden menyampaikan isi curhatannya pada suatu forum tertinggi negara? Bang Elman, ini menarik. Ini 50-50. Jadi terbagi juga pendapat dari masyarakat. Satu merasa pantas saja, mungkin juga Presiden juga seorang manusia, Bang, perlu juga menyampaikan curahan isi hatinya. Mungkin nggak senang juga dikatakan pelangap-pelongo dan lain-lain. Tapi ada juga yang sependapat bahwa oh tidak, sebaiknya fokus saja pada kinerja pemerintah. 50-50 nih Bang. Ini biasanya polling pasti ada yang lebih besar, lebih tinggi. Tapi ternyata ini 50-50. Nanti saya minta tanggapan dari Bang Elman. Sebelumnya saya akan bacakan dulu ada pendapat dari netizen kita, Johnny Cash. Dulu SBY sering dihina curhat, sekarang malah Jokowi yang curhat beneran. Oke, jadi isinya soal curhat-curhat. Seperti itu tanggapannya. Satu lagi dari Regina Legun, mungkin karena Pak Jokowi udah capek dengan kondisi sekarang, apalagi jelang pemilu 2024. Nah, Bang Elman merangkum nih ya diskusi kita, ada yang mengatakan ya Jokowi juga presiden juga manusia, pengen curhat juga, capek juga mungkin, ada momentumnya sehingga dipakai. Tapi ada yang mengatakan sebaiknya jaga marwah dari pidato kenegaraan itu gitu. Bagaimana Bang? Jadi kalau saya sih menyimpulkan gini. Presiden tidak boleh menempatkan diri sebagai Pak Jokowi manusia biasa gitu ya. Karena dia sebagai presiden, sebagai kepala negara. Jadi dia harus seorang negarawan. Jadi kalau negarawan itu nggak boleh baper. Dan karena dia tadi kan 50 setuju kan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Curhatan presiden hari ini itu telah mendegradasi pidato kenegaraan itu. Anda bisa bayangkan kan. Jadi marwah pidato kenegaraan itu tergradasi. Jadi itu disayangkan. Itu disayangkan. Jadi sehingga memang kurang pas. Boleh dia curhat, tapi di lain waktu lah. Besok atau kalau ditanya wartawan. Atau di doorstop wartawan atau wawancara seperti itu. Tapi ketika dia secara khusus, ini kan by design kan. Ini pasti direncanakan. Plus minusnya pasti dikaji kan. Soal curhatan ini. Ini dan menempatkan ini di bagian awal sebuah pidato kenegaraan, ini berlebihan. Sampai kira-kira nggak Bang pesan itu kepada seseorang yang ditujukan? Oh pasti, seperti pelangak-pelongo. Orang pun tahu. Siapa yang dimaksud? Siapa yang pernah mengatakan pelangak-pelongo itu? Dari partai mana itu? Orang tahu kan? Atau saya nggak cawe-cawe karena saya bukan ketua umum juga message ke siapa gitu ya? Nyampe itu. Itu untuk klarifikasi kepada pihak tertentu. Mbak Api. Oh bukan saya, mungkin Mbak yang lain. Oke, baik. Bang Elman, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Evan Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.